warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, selamat datang Ibu, selamat datang di acara KSP Talk kali ini. Nah, bersama saya Denara Salmat Madini Balkis yang akan memandu podcast kita pada hari ini. Nah, sebenarnya apa sih yang akan kita bahas di dalam podcast ini? Yakni kita ingin membahas seperti apa sih optimalisasi peran generasi Z dalam kewirausahaan, apalagi gimana caranya sih biar kita membentuk generasi muda ini dalam berwirausaha seperti itu, bersama Ibu Tutik yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak. Ya baik, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik, nah sebelum kita ngobrol-ngobrol nih terkait seperti apa sih itu kewirausahaan, mungkin kita akan bacakan CV-nya Ibu Tutik yang banyak sekali ini. Nah, Ibu Tutik ini adalah seorang pakar dalam administrasi perkantoran, di mana bekerja di Prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS. Rekam jejak Ibu Tutik ini sangat banyak sekali teman-teman. Pada tahun 2024 Ibu Tutik sebagai penyusun soal ujian kinerja PPG dalam penyelenggaranya adalah Dirjen GTK Kemendibukristek. Kemudian ada juga BIMTEK peran pengawas sekolah dalam kebijakan Merdeka Belajar sebagai fasilitator. Kemudian ada juga BIMTEK peran pengawas sekolah dalam kebijakan Merdeka Belajar juga sebagai fasilitator, dan penyusun panduan MBKM Universitas Muhammadiyah Purworejo sebagai narasumber. Dan banyak sekali teman-teman terkait CV Ibu Tutik ini sendiri. Bagaimana sih Bu, kenapa bisa banyak sekali terkait kewirausahaan dan juga segala macamnya terkait kewirausahaan ini? Baik, terima kasih Mbak ya. Saya bergabung di UNS itu sejak tahun 2005. Kemudian tahun 2008 akhir saya tergabung di Pusat Pengembangan Kewirausahaan. Namun keseharian saya adalah di dosen Pendidikan Administrasi Perkantoran FKIP UNS. Nah, saya berbarengan Mbak ya, saya menjadi pendidik di FKIP dan juga salah satu pendidik di Pusat Pengembangan Kewirausahaan atau PPKWU LPPM UNS. Nah, dua hal ini berjalan beriringan. Kemudian saya belajar, kemudian saya terlibat kegiatan di Kementerian Pendidikan sebagai asesor calon kepala sekolah, pengembang diklat, kemudian berbagai penulis soal. Nah, kemudian kalau terkait dengan kewirausahaan, saya ikut dengan proyek-proyek pengembangan kewirausahaan di UNS, baik sebagai peneliti, pengabdi, juga kegiatan kerjasama penyusun buku terkait dengan kewirausahaan. Dan juga saya di proyek administrasi perkantor adalah pengembang dari MBKM kewirausahaan. Kebetulan tahun 2024 saya dipercaya sebagai Ketua Pusat Studi Pengembangan Kewirausahaan. Ya, keren banget ya teman-teman ya. Jadi Ibu Tutik ini sudah banyak sekali jenjang karirnya dari tahun 2005 hingga sekarang. Nah Bu, karena kita temanya terkait kewirausahaan juga, mungkin bisa langsung saja kita mulai terkait pertanyaan yang pertama. Nah, di pertanyaan pertama ini kita bisa mengetahui dan juga mengenal potensi dan juga tantangan dari Gen Z ini dalam kewirausahaan. Nah, bagaimana sih pandangan Ibu Tutik tentang potensi Gen Z sebagai generasi penggerak kewirausahaan di zaman sekarang ini? Nah, Gen Z itu anak-anak muda yang lahir 95 sampai 2012 Mbak ya. Mereka langsung berhadapan dengan dunia digital, dikatakan digital native. Sehingga banyak potensi yang bisa dikembangkan karena eranya sekarang era digital ya. Kemudian untuk bicara potensi, kita harus mengenal dulu karakteristik dari Gen Z ya. Gen Z tadi saya katakan digital native, mereka lebih kreatif, lebih terbuka, kemudian lebih mudah beradaptasi. Namun di sisi lain juga ada kelemahannya karena dunia mereka adalah dunia gadget, sehingga untuk interaksi dengan manusianya itu kurang. Kemudian adalah baperan, mohon maaf ya. Kalau kita sering baca di berbagai media hasil penelitian, Gen Z itu sering berpindah-pindah tempat kerja. Walaupun tadi dikatakan mudah beradaptasi sehingga dia mudah pindah-pindah, tapi sebenarnya kan juga kurang baik kalau mudah sekali berpindah-pindah kerja. Kemudian di samping itu juga mohon maaf secara etiket
juga kurang ya, karena kembali lagi dunia mereka adalah dunia gadget yang setiap hari mereka lihat, dunia-dunia yang kadang-kadang dalam tanda petik dunia maya. Nah, namun hal-hal ini karena nggak ada manusia yang sempurna ya Mbak ya. Kalau terkait dengan kewirausahaan, banyak hal yang bisa dilakukan. Bahkan sekarang banyak sekali Gen Z itu yang sukses jadi konten kreator ya. Kemudian dengan memanfaatkan digital ini, pemasaran juga lebih mudah, kewirausahaan lebih mudah, sehingga memberikan kesempatan bagi Gen Z kalau mau benar-benar ya bisa tanpa kita tuh punya modal apapun, kita bisa menjadi wirausaha. Kalau tadi konten kreator ya mungkin modalnya dari HP saja, seperti FB Pro saja sudah bisa menghasilkan, Instagram, TikTok bisa menghasilkan dengan kreativitas. Kalau kita mau berjualan, kita nggak perlu punya toko, kita nggak perlu punya barang, kita bisa reseller. Namun semuanya yang paling penting adalah mentalitas sebagai wirausaha. Ini yang harus dibentuk untuk Gen Z. Nggak bolehkah sekarang ada istilah generasi strawberry? Nah, itu tidak bisa untuk wirausaha. Wirausaha itu harus mentalnya kuat, tangguh, resiliensinya tinggi, pantang menyerah. Ini mentalitas yang harus dimiliki oleh Gen Z ya. Sebenarnya dalam dunia wirausaha tanpa melihat generasi apapun, ini yang harus dikedepankan memang pantang menyerah, kerja keras ya, kemudian inovatif, kreatif, bisa melihat peluang yang dibutuhkan oleh seorang Gen Z. Kalau mau yang utamanya adalah yang sekarang tantangannya adalah Gen Z itu banyak orang mengatakan sedikit-sedikit kalau kesehatan mental ini. Namun sebenarnya ini tantangan kita bahwa dengan berbagai fasilitas, bahwa mereka sudah melek internet semua, bisa menguasai teknologi, ini lebih mempunyai peluang besar sukses dalam berwirausaha. Nah, benar banget. Kalau dari pandangan Ibu Tutik sendiri kan banyak nih ternyata dari Gen Z yang dimana di stigma sebagai strawberry generation seperti itu. Nah, bagaimana sih Bu caranya merubah dari stigma strawberry generation menjadi seorang wirausaha yang tangguh dan juga berbagai cara biar jadi wirausaha yang memang benar-benar memiliki mental yang kuat, karena kan susah ya Bu, misal ternyata memang mereka pada awalnya seperti itu, habis itu berubah. Nah, bagaimana sih Bu caranya? Yang pertama harus memiliki kesadaran diri sendiri yang kuat ya Mbak ya. Kemudian ada stimulus yang dari luar. Kalau Gen Z ini saya kebetulan karena saya bergeraknya untuk kewirausahaan mahasiswa, saya di mahasiswa ya. Kadang memang kalau idealnya mindset sendiri dari mahasiswa, namun butuh faktor dari luar. Nah, ketika dosen memberikan pembelajaran yang bisa menguatkan mentalitas mereka, itu sangat penting ya. Ketika dalam pembelajaran bahwa mengajar itu bukan hanya sekedar transfer knowledge, tapi bagaimana juga mendidik mereka untuk berkarakter kuat untuk bisa menerima tantangan. Nah, untuk dari mahasiswa sendiri, mulailah dari hal yang kecil ya, mengikuti kegiatan-kegiatan di kampus. Kan biasanya nanti akan ada danusan. Iya. Nah, danusan ini kan sebenarnya sudah melatih mereka untuk berwirausaha, untuk tahan banting, untuk tidak malu mencari uang ya. Dan kebetulan sekarang itu ada program Merdeka Belajar, di mana salah satunya adalah Merdeka Belajar kampus Merdeka Kewirausahaan, di mana mahasiswa mendapatkan kesempatan selama 1 semester untuk mengikuti kegiatan MPKM Kewirausahaan yang pembelajarannya di luar prodi. Nah, ketika mereka ikut ini, maka semuanya akan betul-betul dilatih mentalitas mereka. Ini sangat penting sekali, utamanya adalah mentalitas, karena tadi kan strawberry yang diinjak. Nah, bagaimana kita kalau benar-benar mereka berwirausaha, mental itu akan terbentuk. Bagaimana mereka belajar tentang kewirausahaan, kemudian mereka akan memproduksi, memasarkan, tahu bagaimana mencari uang, bertemu dengan orang. Kemudian masih dituntut dengan laporan rekognisi dari prodi ya. Karena 20 SKS direkognisi beberapa mata kuliah, masih ada tagihan mata kuliah yang cukup banyak, sehingga ini benar-benar akan melatih mental mereka bagaimana mereka memanajemen waktu, harus bekerja mencari uang dalam sini karena memang ada tagihan-tagihan yang dipenuhi ketika wirausahaan. Di sisi lain akademiknya jalan, ini beriringan. Nah, kalau ini betul-betul dibimbing, didampingi, insya Allah generasi Gen Z ini akan bisa mempunyai
mental yang kuat. Baik, jadi gitu ya teman-teman, gimana sih cara biar kita punya mental yang kuat? Ya mulai mengikuti program-program yang disediakan oleh kampus. Nah Ibu, membahas terkait program yang disediakan oleh kampus nih, dari LPPM UNS Kewirausahaan sendiri nih, ada program apa aja sih Bu yang dapat mahasiswa dapat menyalurkan dan juga melatih kewirausahaan selain dari MBKM itu sendiri? Ya, dari tahun ke tahun sejak saya dulu tergabung ya, sebenarnya sudah banyak sekali kegiatan kewirausahaan dari program mahasiswa wirausaha PMB itu bertahun-tahun. Kemudian sekarang pengembangan program mahasiswa wirausaha P2MB, masih ada lagi WMK Wirausaha Semesta Merdeka, dan juga masih banyak, misalnya adalah PKM, dan banyak sekali hal yang ditawarkan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk ikut terlibat di situ. Dan banyak universitas sendiri sudah memberikan banyak kesempatan kepada mahasiswa, diberikan pelatihan, diberikan modal, ya harapannya bisa menjadi seorang wirausaha muda dari mahasiswa. Nah iya kan, jadi berarti berbagai banyak program yang sudah disediakan kampus kepada mahasiswa di UNS itu sendiri. Nah ada nggak sih Bu cerita atau pengalaman dari Ibu yang pada akhirnya menciptakan alumni UNS yang sukses dalam wirausaha? Ada Mbak ya, ini kebetulan mahasiswa saya sendiri, dia dulu terlibat juga di dalam kegiatan P2MB, dia sekarang pemilik gerai dari es teh ya, dia sudah franchise, sudah ribuan. Dia dulu termasuk mahasiswa yang aktif, tapi karena dia punya usaha sehingga memang masa studinya agak panjang, dan itu dia sekarang sering menjadi narasumber kegiatan di kampus karena usahanya es teh itu. Ada juga ini anak pertanian ya, dia usahanya adalah puyuh ungkep, sudah memiliki beberapa cabang. Dia terlibat di kegiatan PMB, kemudian lulus sarjana pertanian, dia mengembangkan ini menjadi sampai sekarang. Kemudian ada juga dari madu, orang Kebumen, itu juga berawal dari mahasiswa sampai sekarang madunya sudah dikirim di berbagai kota di Indonesia. Oke, berarti keren banget ya teman-teman, bisa dilihat dari 3 contoh mahasiswa yang berprestasi di bidangnya masing-masing. Apalagi saya lihat nih, mereka adalah orang-orang yang membudidayakan atau menggerakkan usaha yang ada di sekitar mereka, seperti telur puyuh, kemudian es teh, dan juga madu. Nah, Ibu sendiri nih, apa sih yang Ibu cita-citakan untuk teman-teman kita, para Gen Z ini, dalam menciptakan peluang dari wirausaha itu sendiri? Yang pertama, tumbuhkan jiwa dan semangat kewirausahaan, itu yang penting ya. Mindsetnya adalah growth mindset untuk selalu pantang menyerah, kemudian bersemangat, mau kerja keras. Pentingnya adalah jiwa-jiwa kewirausahaan telah tertanam. Ketika jiwa dan kewirausahaan sudah tertanam, maka dia akan bisa berkembang dengan mudah. Dan harapan cita-cita saya adalah UNS akan melahirkan banyak teknopreneurship, orang-orang yang berwirausaha berdasarkan bidang studi yang ditekuninya. Misalnya hukum, kalau hukum jelas ya, notaris itu sebenarnya adalah wirausaha, pengacara ya. Kemudian misalnya di tempat kami di administrasi perkantoran, dia bekerja wirausaha di bidang administrasi perkantoran, yang penyedia program-program administrasi perkantoran. Kemudian mungkin orang sejarah juga menjadi wirausaha dengan bidang keilmuan sejarah, bisa mungkin menjadi pemandu wisata sejarah yang menjual event-event sejarah. Harapan saya bahwa kita ada pembedaan dengan yang wirausaha yang mungkin pendidikannya tidak sampai ke perguruan tinggi, tapi harapannya betul-betul seorang wirausaha yang mempunyai nilai tambah khususnya sesuai dengan bidang keilmuannya. Bener banget teman-teman. Jadi kita harus ada tips-tipsnya ya biar bisa menciptakan seorang wirausaha yang tangguh seperti itu. Nah, dari diskusi kita hari ini nih, berarti bisa kita simpulkan gimana sih caranya kita menjadi wirausahawan yang baik dan juga yang sukses adalah ya dari mental kita sendiri. Gimana caranya kita bisa menciptakan mental yang tangguh, semangat yang kuat dalam menciptakan atau mendorong usaha kita dalam menjadi wirausaha. Dan kita juga harus melihat celah-celah mana yang bisa kita lakukan, yang bisa kita jalani agar tahu kesuksesan dari wirausaha itu sendiri. Nah, dari
dari Ibu Tuti ini sendiri, apakah ada pesan-pesan yang bisa disampaikan kepada teman-teman terkait kewirausahaan ini? Baik ya, yang pertama adalah berproseslah. Apapun dalam bentuk apapun berprosesnya. Kalau dalam wirausaha, ya beranilah mencoba untuk hal-hal yang baru, yang menantang, yang bisa memberikan nilai tambah, yang bisa memberikan manfaat, keuntungan bagi kita, kemudian lebih kita tingkatkan yang menghasilkan keuntungan dalam finansial. Lalu ada berproses, berusaha, karena hasil adalah hak Tuhan, sehingga berproseslah, dan insya Allah proses hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Benar banget, jadi berproseslah karena hasil tidak pernah mengkhianati usaha kita sendiri. Baik, mungkin itu cukup dari kita, dari podcast KSP Talk. Terima kasih kepada Ibu Tuti karena telah memberikan kita kesempatan untuk bisa ngobrol dan juga membahas terkait kewirausahaan. Semoga teman-teman yang menonton dari KSP Talk ini dapat mengambil kesimpulan dan juga mengambil manfaat dari adanya perbincangan kita kali ini. Terima kasih kembali sampaikan kepada Ibu Tutik yang telah berkenan hadir di sini. Terima kasih semuanya yang telah menonton KSP Talk kali ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih